Sahabatku Hayati, gemetar tanganku ketika mulai menulis surat ini untukmu. Hatiku memaksaku menulis, banyak yang terasa. Tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tak tentu dari mana harus kumulai. Sudah hampir setahun saya tinggal di negeri tumpah darah nenek moyangku ini. Oh Hayati, saya telah dibuaikan oleh mimpi dahulunya, oleh kuatnya bekas dendang dan nyanyian ayahku seketika saya masih dalam pangkuannya. Tanahmu yang indah, bahkan tanahku juga, Minangkabau, senantiasa berdiri dalam semangatku. Sehingga sejak saya tahu menyebut nama negeri Padang, tanah ini telah terbayang dalam hayalku. Angan-angan dan hayal yang demikianlah yang menyampaikan langkahku kemari. Sebab di negeri Makassar sendiri saya dipandang orang Padang, bukan orang asli Bugis atau Makassar. Sebab itu pula di sana saya rasa senantiasa dalam kesepian. Sekarang saya datang kemari Hayati. Tak ubahnya dengan seorang musafir di tengah gurun yang luas keputusan air. Tiap-tiap langkah, di langkahnya tampak juga olehnya danau yang luas di mukanya. Setelah sampai kepada yang kelihatan itu, danau itu pun hilanglah, berganti dengan pasir semata-mata, hening dan panas. Hayati, berulang saya menanggung perasaan begini. Seorang pun tidak ada tempat saya mengadu. Saya tidur di surau bersama teman-teman. Mereka ketawa, bersenda gurau. Akan tetapi, bila mana ku heningkan, ku pikirkan, emas juga tidak dapat dicampurkan dengan loyang. Sutra tersisih dari benang. Saya telah mengerti segera bahasa Minangkabau, meskipun dekat mereka saya seakan-akan tak paham. Dari isyarat dan susun kata dapat juga aku ketahui bahwa derajatku kurang adanya. Bakoku sendiri tidak mengaku saya anak pisangnya. Sebab itu pula rupanya ayahku tak mempunyai saudara yang karib. Mereka bawa saya menumpang selama ini karena dipertalikan bukan oleh budi bahasa, tetapi oleh uang. Sekali lagi Hayati, oleh uang. Mengapa hal ini saya adukan kepadamu Hayati? Itu pun saya sendiri tak tahu. Cuma hati saya berkata bahwa engkaulah tempat saya mengadu. Hayati, terimalah pengaduanku ini. Terimalah berita dan untung malangku ini. Terimalah ini Hayati. Perkenankanlah seruan dari hati yang doif. Hati seorang makhluk yang dari masa dalam kandungan ibu telah ditunggu oleh rantai yang bertali-tali dari kemalangan. Ayahku telah mati dan ibuku demikian pula. Bakoku tak mengakui aku keluarganya. Di Makassar hanya tinggal seorang ibu angkat. Dalam pergaulan saya disisihkan orang. Saya tak hendak membunuh diri karena masih ada pergantungan iman dengan yang maha kuasa dan gaib, bahwa di balik kesukaran ada menunggu kemudahan. Di dalam hayalku dan dalam kegelap gulitaan malam tersimbahlah awan, cerahlah langit, dan kelihatanlah satu bintang. Bintang dari penghidupan untuk menunjukkan jalan. Bintang itu ialah kau sendiri Hayati. Mengapa hati saya berkata begitu? Itu pun saya tak tahu. Lantaran tak tahu sebabnya itu, timbullah kepercayaan kepada kuasa gaib yang lebih dari kuasa manusia. Kuasa gaib itulah yang menitahkan saya tahu juga sedikit-dikit adat negerimu yang kokoh.
Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Dan saya pun yakin tangan yang begitu halus, mata yang penuh dengan kejujuran itu tidak akan sampai mengecewakan hati yang telah penuh dengan kecewa sejak sejengkal dari tanah. Terimalah saya menjadi sahabatmu Hayati, supaya dapat saya mengadukan hal-halku untuk mengurangi tanggungan hatiku. Sudikah engkau jadi sahabatku Hayati? Saya akui saya orang asing, melarat dan anak orang terbuang, yang datang dari negeri jauh, yatim dan piatu. Saya akui kerendahan saya, itu agaknya yang akan menangguhkan hatimu bersahabat denganku. Tetapi Hayati, meskipun bagaimana percayalah bahwa hatiku baik. Sukar engkau akan bertemu dengan hati yang begini, yang bersih lantaran senantiasa dibasuh dengan air kemalangan sejak lahirnya ke dunia.